من بلا عمل لقد نسبت به نسلا للذي عقب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله الذي وكفى ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والقرباء وحضرة الأمهات المسلمات majelis taklim al-muhtaram, semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah dan bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim al-muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau tetangga kanan kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadhihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhunillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Akhlaqun Nisa halaman 18 ya. Babun nasihati ilan nisa. Bab tentang nasihat untuk wanita. An Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i muttafaqun alaihi. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid. Usamah ini sahabat Nabi yang masih muda saat itu, tetapi dipercaya untuk menjadi pemimpin. Pernah diangkat menjadi panglima perang saat usia baru sekitar 16 atau 17 tahun. Berarti kelas SMA ya. SMA kelas 2 udah jadi panglima perang, udah jadi jenderal. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma taraktu ba'di, tidak aku tinggalkan setelahku. Berarti akan terjadi setelah Rasulullah wafat. Fitnatan, fitnah. Fitnah itu di sini diartikan bukan berarti orang menuduh orang lain tanpa bukti, bukan itu loh ya. Yang dimaksud itu bukan. Fitnah di sini itu yang dimaksud kayak kejadian besar
Kayak di sini misalnya dulu waktu tahun 98 itu, yang 98 di Jakarta ada toko dijarah-jarahin. Kalau di kampung saya hutan jati ratusan hektar habis. Lah fitnah itu yang dimaksud itu loh. Peristiwa yang menyebabkan geger huru hara apa namanya itu. Kalau di 65 ya peristiwa PKI. Nah itu fitnah itu yang di situ yang dimaksud itu loh. Kejadian-kejadian luar biasa yang menimbulkan korban banyak orang. Nah itu fitnah itu yang dimaksud di sini itu. Bukan kok kita nuduh teman tanpa bukti, bukan itu, bukan. Yang dimaksud bukan fitnah itu, bukan. Hiya adharru 'ala rijal, yang lebih membahayakan untuk laki-laki minan nisa'i dibanding perempuan. Bahwa nanti akan ada huru hara besar berawal dari perempuan. Ya memang ya. Dulu ada ketua KPK yang karirnya bagus, Antasari Azhar ya. Tiba-tiba digoyang kasus seorang kedi golep, siapa dulu namanya dia? Yang perempuan yang tukang bantuin orang golep itu. Siapa namanya ya? Ya pokoknya itulah, lupa namanya, pokoknya itu. Yang kasus ketua KPK itu Antasari Azhar dulu. Itu kan karirnya lagi bagus-bagusnya. Orang-orang yang pelaku korupsi pada ketar-ketir. Bukan. Kemudian tiba-tiba dia dituduh, ya kok bener apa enggak ya, selingkuh dengan kedi golep, siapa namanya tuh? Rani Juliani maksudnya. Akhirnya Indonesia sempat geger gara-gara itu, berawal dari perempuan. Dulu Presiden Gus Dur pernah diisukan dengan yang orang Batak itu, yang si tepu gitu, nama depannya lupa saya. Nah itu fitnah atau kejadian besar yang melibatkan orang besar gara-gara perempuan. Iya, dilengserkan juga kan ya. Lah iya pokoknya kan akhirnya dilengserkan kan dari jabatannya. Nah itu maksudnya fitnah itu kayak begitu loh. Kejadian orang yang anteng-anteng karirnya bagus tiba-tiba bermasalah karena perempuan. Kalau baca sejarah kerajaan Majapahit yang sampai nggak pernah akur dengan kerajaan Pajajaran, tapi sejarah kok bener enggak ya? Yaitu kan awalnya ya gara-gara perempuan, gara-gara dilamar ditolak di tengah jalan, rombongan lamaran dibantai, akhirnya terus nggak akur turun temurun. Awal terjadi pembunuhan Qabil dan Habil juga karena perempuan memperebutkan istri yang cakep. Qabil gak terima dinikahkan dengan yang gak cakep, akhirnya pembunuhan. Lah fitnah itu yang dimaksud kejadian kayak begitu itu. Lah laki-laki yang anteng-anteng karir bagus itu kena fitnah sampai nyungsep, karirnya habis gara-gara perempuan. Dan Rasulullah sudah bilang itu 1500 tahun yang lalu, bahwa fitnah yang ador itu sangat berbahaya. Ala rijal, yang menimpa laki-laki, yang lebih berbahaya itu adalah perempuan. Nah iya, Aagib pesantrennya, santrinya banyak, penggemarnya banyak. Mak-mak dulu kalau ada Aagib sampai dibela-belain rombongan nyewa angkot. Saya masih ingat dulu pengajian diliburkan gara-gara ada Aagib di Islami. Saya dulu udah WA atau SMS ya, lupa pokoknya dikabari, Pak hari ini pengajian libur karena ibu-ibu mau hadir acara Aagib di Islami. Wah,
Begitu kesandung kasus poligami, langsung mak-mak yang dulu majang fotonya diturunin di sobek-sobek gara-gara perempuan. Iya, fitnahnya yang terjadi ya memang begitulah. Rasulullah yang bilang, kalau Rasulullah bilang ya pasti bener. Wong hadisnya yang meriwayatkan muttafaqun alaih, disepakati oleh dua ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau hadis sahih wis dijamin pasti terjadi, dan itu akan terus berlanjut sampai nanti hari kiamat. Kalau sekarang mungkin tenang, ntar tiba-tiba di media ada berita nongol gara-gara perempuan. Yo itu entah beneran apa direkayasa, ya kita nggak tahu. Yang maha tahu ya Allah dan dua malaikat yang nyatet, Raqib dan Atid, dan tentu pelakunya itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti akan datang. Kalau akan berarti belum ya. Saat itu zaman Nabi itu belum. 'Alan nasi menimpa manusia zamanun, satu masa, satu zaman. Sabda Rasulullah, suatu saat nanti akan ada satu kejadian, satu masa, halakur rajuli, hancurnya seorang laki-laki, ala yadi zaujatihi, di tangan istrinya, bukan orang lain ya. Ada karir suami, justru yang merusak malah istrinya. Dan itu kejadiannya ya udah banyak ya. Kayak kasus apa yang polisi nembak polisi. Siapa sih? Siapa sih, saya lupa namanya. Sambo. Ya itu kan berawal dari istrinya katanya ya. Istrinya yang konon wallahu alam yang bener kemana. Katanya istrinya ada main sama ajudannya. Nah, awalnya karirnya Sambo itu kan cemerlang ya, bagus ya. Ia sebagai kabar eskrim, karirnya bagus gara-gara dikompor-komporin istri. Entah yang bener yang mana ya wallahu alam ya. Wong kita taunya ya sama-sama dari TV, dari media. Akhirnya ngandang semuanya. Yo dianya, yo istrinya. Wis halakur rajuli ala yadi zaujati, hancurnya karir seorang suami, seorang laki-laki itu bisa disebabkan oleh istri. Wa abawaihi, dan bisa jadi kedua orang tuanya. Kayak di sinetron aja ya. Di sinetron Indonesia itu kadang anaknya itu baik, sama keluarganya baik, sama istrinya baik. Giliran bapak emaknya numpang tinggal di situ, awal terjadi masalah. Yuk mantunya difitnah. Sinetron Indonesia itu pernah nonton ya? Yang ntar kalau udah difitnah ngalor ngidul, akhirnya istrinya nyanyi menangis, membayangkan. Akhirnya rumah tangganya hancur. Itu bisa jadi karir hancur, ya malah bisa jadi dari orang tuanya. Wa waladihi, dan kadang bisa dari anak-anaknya. Bapaknya orang baik, emaknya orang baik, gara-gara anaknya perilakunya nggak baik, orang tua ikut keseret. Yu'ayyirunahu, yang kesemuanya itu pada menghina, menjatuhkan, entah kadang istrinya,
entah kadang kedua orang tuanya, entah kadang anaknya, itu menjatuhkan bil fakri sampai jatuh ke fakiran, kismin. Fakir itu lebih nemen daripada miskin. Fakir itu orang yang sama sekali gak punya penghasilan, tapi kebutuhan tetap jalan, itu namanya fakir. Kalau miskin itu orang masih punya penghasilan, walaupun penghasilannya sering gak cukup, itu miskin. Nah ini ada orang yang kefakirannya itu disebabkan oleh istrinya, bisa jadi oleh kedua orang tuanya, yo bisa jadi oleh anak-anaknya, yo bisa jadi. Nah, yang lebih secep lagi selanjutnya itu wa yukallifunahu ma la yutiqu. Laki-laki itu kadang dibebani, yukallifuna kan la yukallifu, nah beban. Kadang laki-laki itu dibebani ma la yutiqu, sesuatu yang dia tidak sanggup. Ayo suami awalnya jujur, di kerjaan jujur, polos, orang baik. Di rumah dikompor-komporin istri, bang, itu kan kerjaannya sama abang, satu bagian, satu kantor, gajinya yo sama. Lah dia kok gelangnya sampai ke sikut, bang. Mosok saya gelang waktu akad nikah nggak sampai sekarang nggak nambah. Lah laki kalau dikomporin begitu, saking cintanya sama istri, akhirnya kan dia yang dulunya orang jujur, orang lurus, akan nyamber kanan, nyamber kiri. Begitu melihat di gudang, kayaknya tembaga nganggur, angkut, mampir ke depot Madura. Akhirnya pulang buat beliin gelang istrinya. Kebetulan dia di kantor bagian nyusun anggaran, kayaknya bisa ini dimainin. Misalnya anggaran buat pembangunan ini misalnya 5 miliar cukup, akhirnya dimainin jadi 7 miliar. Yang 2 miliar dibawa pulang demi untuk nyenengin istri. Maka yang bisa jadi hancurnya karir seorang suami bisa berawal dari istri. Yang itu tadi wa yukallifunahu ma la yutiqu, membebani sesuatu yang di luar kemampuannya. Yo kadang yang ngompor-ngomporin ya istri bisa jadi, yang ngompor-ngomporin orang tua yo bisa jadi. Nah, kamu kan satu kerjaan sama dia, itu dia beli motor baru. Ini kamu mosok minjem motor saya dulu. Digituin sama maknya, lama-lama kan di kantor kan kupingnya panas. Begitu kuping panas ya kayaknya ada yang disabet-sabet. Itu wa yukallifunahu ma la yuti. Fa yadkhulul madahib alladhi yadhhabu fiha dinuhu fayahlik. Maka fayadkhulu, maka masuklah al-madahil, orang-orang yang pengen masuk. Bukan hanya orang ini, bisikan-bisikan masuk. Alladzi yadhabu fiha, yang dengan masuknya itu bisa menghilangkan atau membuat pergi. Yadhabu itu kan pergi. Dinuhu, agamanya. Kalau kayak gitu fayahlik, ya wis hancur. Lah awalnya kan orang jujur, gara-gara dikomporin masalah gelang, masalah motor, akhirnya masuklah bisikan-bisikan. Bisikan dari setan bisa jadi, bisikan dari teman-temannya bisa jadi. Udah sikat, ntar saya bantuin. No. Kalau kayak begitu fayahlik, hancur, karir hancur, nama baik hancur, yo bisa badi di penjara. Iya. Lah kalau udah di penjara, kemudian kalau diselidiki KPK kan harta keluarganya diselidiki juga. Itu gelang dari mana? Motor dari mana? Yang korupsi 200 sekian miliar, ditanya di giliran ditanya, saya nggak pernah dinafkahi sama suami. Yo apa
iya selama 5 tahun nikah kok nggak pernah dikasih apa-apa sama suami ya? Lah iya. Lah apa iya? Orang 8 tahun nikah kok nggak pernah dikasih apa-apa, kayaknya nggak masuk akal ya. Lah iya. Wong yang baru pacaran aja udah dibeliin ini itu mosok. Udah 8 tahun, 8 tahun ya. Kok nggak dikasih apa-apa? Bilangnya, oh ini hasil saya sendiri. Kalau sudah begitu, fayahlik, hancur semuanya. Nama baiknya hancur, nama keluarga hancur. Kalau dia orang Islam, yo nama Islamnya ikut hancur. Kalau dia orang Indonesia ikut. Orang mana sih? Indonesia. Pantesan korupsinya gede-gedean. Oh, maka yang hancur bukan hanya dia sendiri, tapi semua. Satu hadis lagi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful imani, rawahu Muslim. Sabda Rasulullah dari Sa'id Al-Khudri yang menceritakan, man siapapun ro'a yang melihat, menyaksikan, minkum di antara kalian mungkaron, kemungkaran. Kita melihat di depan mata orang lagi masang togel, togel udah gak ada lah ya, ganti sekarang pakai HP, slot. Maka kalau mampu falyughayyirhu, rubahlah biyadihi, dengan tangan. Ini sebetulnya tugas penguasa. Dan biyadihi itu artinya dengan kekuasaan. Merubah kemungkaran paling efektif itu dengan kekuasaan. Kalau rakyat biasa kayak kita nggak mempan. Dulu yang jalan Keramat Jaya ke sono sampai ke Bundaran Seper, itu kan ada asrama putri terbesar ya, pesantren terbesar. Saya kesini masalahnya udah jadi Islami, nggak tahu, saya hanya cerita orang-orang. Nah, ya kan jadi pesantren ya. Konon dulu katanya cerita orang-orang tua sering di demo, tapi nggak ngaruh. Tapi begitu Gus Dur jadi presiden, gubernurnya Sutioso, tinggal tanda tangan 1 lembar doang, trek, stempel cetok, tok, Keramat Tunggak, bubar. Maka yang paling efektif membubarkan maksiat itu penguasa. Nah, bentar lagi kan kita mau milih penguasa ya. Penguasa yang mana kan udah kita pilih, walaupun mungkin tak pilihan kita jadi apa enggak. Nah, bentar lagi kan Jakarta juga mau milih. Nah, yuk kita timbang-timbang kira-kira yang peduli dengan kemungkaran ini siapa. Yuk kan calonnya ada berapa ini? 3 atau 4? 3. Yuk wis pilih pilihan masing-masing. Kira-kira yang berpotensi untuk bisa mengurangi maksiat yang mana nih? Baik, kalau hitung begini loh. Dulu zaman sekolah asal ngerjain matematika pusing. Kancing. Di Surabaya dulu juga ada pesantren putri juga. Di demo berkali-kali nggak mempan. Begitu wali kota yang perempuan itu Risma, sekali tanda tangan, stempel, doli, bubar. Depan Ancol masih ada gedungnya. Apa namanya dulu? Alexis itu di demo dari FPI, dari macam-macam, dari FBR, nggak mempan. Anies, kalau Ahok mah kali jodoh. Biarpun dia bukan orang Islam, biar pernah bermusuhan bermasalah dengan orang Islam,
tapi penguasa itu sangat efektif untuk mengurangi maksiat. Maka hadisnya man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi, merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan. Paling tidak kalau di lingkungan kita nih yang jadi RT, ada yang jadi Bu RT ini? Nah, Bu RT. Lah iya, ada yang jadi Bu RW. Lah kalau ada yang buka lapak togel kan RT RW bisa negur kan ya. Kalau yang negur rakyat biasa kayak kita, paling siapa lu digituin kan. Coba kalau yang negur RT, saya RT di sini. Oh, maka penguasa itu ya penting. Mau lah iya yang jadi RT, yang jadi RW kan punya kuasa di wilayahnya. Lah kalau ditegur dengan kekuasaan nggak bisa, kitanya loh yang nggak bisa. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau nggak mampu, fa illam yastati, kalau nggak mampu fa bilisani, maka dengan lisan diomongin. Ini ya tugasnya ustadz, tugasnya kiai, tugasnya guru, tapi ya tugas kita semua pada dasarnya. Lah kalau ngomong juga nggak berani. Wah kalau saya ngomong bisa bahaya, bisa saya digeruduk ke rumah. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau nggak mampu ya dengan hati. Paling tidak hati ini mengingkari, paling tidak hati ini doain orang-orang yang maksiat di lingkungan kita supaya berhenti. Tapi wadzalika, itu yang dilakukan dengan hati itu adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Tapi paling tidak masih punya iman, peduli dengan lingkungan. Karena kalau kemaksiatan kok dibiarkan, kalau Allah marah, Allah murka, yang kena balak bukan hanya yang berbuat maksiat, semuanya kena. Lah kalau misalnya Allah mau menurunkan balak berupa bencana, kok yang baik-baik suruh minggir dulu. No, yang aktif di majelis alim pindah dulu, pindah. Ini mau saya hancurin ini kampung. Lah yo enak, lah kan enggak. Pokoknya kalau Allah menurunkan azab, yo semuanya kena. Maka semampu sebisa kita merubah itu. Kalau yang punya kuasa dengan kuasa, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa ya dengan hati. Wallahu a'lam bishawab.